Ini kita akan memang mencari berita yang viral-viral ini Pak Akmal, dan baru-baru ini kalau ditanya ke teman-teman perguruan tinggi yang sedang hangat didiskusikan apa, mau Dies Natalis Pelita katanya, mau ketemu Pak Akmal, Ya, temukan itu Pak ya. Akmal. Jadi mohon Oke, izin, ya, melalui kesempatan kali ini kita akan buatkan berita Pak ya, untuk Dies Natalis Pelita ini, dan semoga bisa menginspirasi kampus-kampus utamanya politeknik swasta se-Indonesia ini. ya. Makasih, Mas. Ya, Pak Akmal. Kita izin mulai ya, Pak Akmal ya. Lanjut, lanjut. Oke. Siap, izin direkam juga oleh Mbak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa webinar komunitas Sevima dimanapun berada, kali ini kita dengan sosok yang spesial di momen yang spesial. Momennya adalah Dies Natalis pertama Politeknik Swasta se-Indonesia, biasa dikenal dengan Pelita. Dan hadir bersama kita adalah Pak Ahwanul Akmal, SPMSI, Ketua Umum Pelita sekaligus Direktur Politeknik LP3I Jakarta. Selamat malam Pak Akmal. Selamat malam, Mas Ilham. Ya, Salam kenal selalu. Pak Akmal juga Sukses untuk didampingi Pak Sevima. Teddy selaku Wakil Direktur Politeknik LP3I Jakarta. Nah, langsung saja nih Pak, yang membuat netizen penasaran. Kan memang ini topik yang sedang hangat, Dies Natalis Pelita. Tapi ada yang belum tahu Pak, Pelita itu apa Pak? Boleh nggak Pak dibocorin, diceritakan sedikit Pak, apa itu Pelita Pak? Ya, makasih Mas Ilham atas ini ya, kesediaannya gitu ya untuk berdiskusi di kita gitu ya. Mencari tahu apa Pelita. Sepertinya Pelita itu tanda kutip ya, hampir sama dengan partai politik ya. Ada partai politik Pelita gitu ya. Tapi istilahnya enggak. Jadi memang penamaan ini juga mengalami apa ya, diskusi panjang gitu ya. Kita jadi awal mula Pelita itu berdiri sejarahnya begini. Sebenarnya saya ini sebagai ketua umum itu yang pertama musyawarah itu ya diamanahi teman-teman. Tapi sesungguhnya orang yang pengen sekali ada organisasi ini adalah ada Pak Ginanjar ya dan Pak Salvi. Pak Ginanjar Direktur Eksekutif Pelita dan Pak Salvi itu sekretarisnya Pelita. Jadi waktu itu diskusi mereka ketemu, diskusi ini apa ini wadah-wadah yang menaungi khususnya politeknik gitu ya. Karena politeknik swasta ini tidak punya wadah menurut saya. Banyak sih sebenarnya asosiasi yang berkaitan dengan perguruan tinggi, ya banyak, itu banyak banget gitu ya. Tapi khusus yang politeknik swasta ini belum ada kelihatannya. Kalau politeknik negeri ada, direktur-direkturnya kumpul, Wadir 3, politeknik baik negeri swasta ada Bakorma gitu ya. Tapi untuk politeknik swasta sendiri tidak ada. Jadi artinya ini, kenapa kita kepengen ada gitu ya? Karena kalau bergabung orang yang satu rasa gitu, itu kan lebih mengenang. Kalau organisasi lain kan berkumpul bermacam-macam bentuk perguruan tinggi. Nah, kita satu politeknik gitu ya, jadi rasanya sama, problemnya sama gitu ya, dan tidak ada kekuatan sesungguhnya di kita untuk bisa membantu pemerintah atau mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah tanpa kita bersilaturahmi. Yang kedua adalah sebaran politeknik Indonesia itu, swasta Indonesia itu kan ada lebih kurang data terakhir yang saya baca, mungkin ini perlu dikonfirmasi kembali dan ini pernah, itu 177 politeknik swasta. Ya, swasta. Dari Aceh sampai Papua ada kan. Ya, 177 politeknik swasta. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi kalau kita tidak membentuk sebuah wadah gitu. Maka akhirnya diinisiasi ya oleh 4 orang gitu ya, dan saya di dalamnya ada Pak Salvi, ada Pak Gin, dan ada Pak Dendi. Nah, berempat ini bersepakat kita coba awalnya itu berdiskusi dengan pemerintah, Kulonwon gitu ya, dengan Pak Dirjen Vokasi waktu itu Pak Ikan, Mas Ikan. Mungkin kesibukan Mas Ikan belum bisa merespon. Jadi tujuannya waktu itu adalah kita mau dialog dulu nih dengan pemerintah. Kira-kira kalau politeknik swasta ini bergabung itu direstui tidak gitu ya. Nah, artinya istilahnya jadi mitra tidak gitu.
Namun karena memang pada saat itu Mas Wikan lagi proses yang gaungnya ya, Merdeka Belajar segala macam, mungkin tidak ada waktu untuk dialog. Akhirnya kami bersepakat, ayo kita kumpuli aja teman-teman gitu. Sehingga waktu itu kita sepakat untuk mengumpuli teman-teman di Tegal, di Harapan Bersama gitu ya. Akhirnya datanglah lebih kurang ada 32 politeknik hadirnya. Dan saya datanya nggak lengkap ya, kalau belum tidak hafal saya. Tapi itu ada 32 politeknik hadir. Disitulah kita bersepakat untuk mendirikan wadah ini. Dan kita bersepakat untuk memberikan singkatannya menjadi PELITA. Apa itu PELITA? Adalah Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia. Jadi diambil dari kata-kata di Politeknik, Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia, diambil dari situ sebenarnya. Maka berdirilah 20 Mei tahun 2022 dan kita membuat anggaran dasar, menyusun program kerja, mendeklarasikan berdirinya ya. Mungkin Mas Ilham bisa melihat beritanya di media kita dulu ya. Berita-berita yang pendirian ini kan ada juga kita masuk ya, teman-teman wartawan bantu kita untuk mengekspos ya pendirian ini. Kalau di searching mungkin ada itu ceritanya, di situ ada cerita semua di dalamnya. Nah, maka ada 32 lebih kurang politeknik yang mendeklarasikan menjadi dewan pendiri lah gitu ya. Dan kita susun kepengurusan dan kita juga sepakat ada wilayah-wilayah di samping namanya pimpinan pusat. Mas Ilham, bukan pengurus pusat, tapi pimpinan pusat di tingkat pusatnya dan pimpinan wilayah di tingkat wilayah. Nah, waktu itu kita lebih kurang ada 7 wilayah yang kita bagi-bagi gitu ya. Sepakatnya ada orang-orangnya dan ini mulailah bergerak. Jadi pada saat itu kita kumpul, teman-teman itu pengennya gini, ada aktivitas ya. Dan strukturnya pun kita buat sedemikian rupa untuk tidak hanya terpaku pada satu tempat gitu ya. Nah, misalnya kalau hari ini Akmal sebagai Direktur Politeknik 3 Jakarta, biasanya kan teamwork-nya yang lebih banyak di kepengurusan gitu ya. Tapi kita enggak, semua teman-teman direktur itu jadi pengurus gitu ya. Ketua umum, ketua, staris, bendahara, dan lain-lain lah, ada divisi-divisi. Jadi ketua pengurus itu diisi direktur-direktur, tidak ada lain. Kita ingin menyebar. Kita tidak ingin jadi satu, seolah-olah kalau ada organisasi hanya tergantung kepada ketua umumnya saja gitu ya. Yang lain nggak bergerak gitu. Jadi kita ingin bergerak bareng-bareng gitu ya, sehingga sifatnya itu apa ya, istilahnya melebar ke samping ya. Kita ingin merangkul, tidak tidak vertikal ya, tapi horizontal. Semua orang punya hak yang sama gitu ya untuk membangkitkan ini. Sehingga akhirnya kita buat kegiatan, politeknik mana kita buat kegiatan, kita dukung, politeknik buat kegiatan, kita dukung. Masih sebatasnya itu silaturahmi aja, belum ada kepikiran untuk arah-arah yang lain, belum ada. Jadi semangatnya kolaborasi aja gitu ya. Di satu sisi yang lain bisa membantu, sisi yang lain bisa membantu, mana keunggulannya. Dan pada saat itu juga disepakatin untuk bagaimana caranya politeknik swasta ini bisa berkolaborasi untuk ada PMB bersama gitu ya. Sehingga dengan PMB bersama itu menggaungkan politeknik swasta. Jadi kita tahu Mas Ilham, pilihan masyarakat terhadap politeknik saja, jangankan swasta ya, politeknik saja dibandingkan dengan universitas itu kan jauh Mas. Jadi kalau ada petanya kita lihat gambarannya, sekian persen paling masyarakat Indonesia yang memilih pendidikan yang politeknik. Jadi itu sejarahnya, dan kita ingin membangun citra yang positif di masyarakat, pentingnya politeknik seperti itu. Terus kesadaran juga lagi di saat pemerintah pada Pak Presiden ini tahun kedua periodisasi dia yang membagi dua Kementerian Pendidikan itu, ada pendidikan akademik dan ada pendidikan vokasi. Sejak Mas Nadiem masuk ya kalau tidak salah saya, terus ada dibagi akademik dia tersendiri dan ada vokasi. Walaupun amanatnya sudah lama ini, tapi baru dieksekusi oleh Pak Presiden pada periode kedua dia ya. Nah pada saat itu Pak Presiden kan kalau tidak salah fokusnya adalah bagaimana peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga memang keberadaan vokasi sebagai vokasi sendiri ya setidaknya baru 2019 ya. 2019 baru mulai dan kita merasakan bahwa ada perbedaan sesungguhnya antara pendidikan akademik dan pendidikan vokasi itu sendiri, karakternya berbeda-beda. Jadi dengan adanya itu ya kita bersepakat untuk saling membantu, saling silaturahmi. Itu sejarahnya Mas. Kalau kita bicara sejarahnya keberadaan hadirnya politeknik swasta tadi.
Luar biasa Pak Akmal, sudah dijelaskan komplit juga termasuk kisah pendiriannya dan anggotanya. Nah, kalau urutannya ini Pak tadi dan Pak Akmal, kita kemarin rencana ingin diskusi tentang Dies Natalis Pelita dulu. Tapi ini tadi ada sesuatu yang sangat menarik disebutkan oleh Pak Akmal bahwa ketika Pelita itu berkumpul ada satu perasaan yang sama karena masalahnya politeknik swasta itu sama. Nah, ini boleh dibocorkan nggak Pak, diceritakan? Iya, Tantangan politeknik swasta saat ini itu apa sih Pak? iya. Jadi politeknik swasta itu kan kalau kita bicara produk yang dia jalankan itu kan berbeda-beda ya Mas. Jadi sekarang kalau kita bicara politeknik kan kesan yang muncul adalah itu teknik gitu ya. Padahal tidak teknik saja ya. Ilmu humaniora juga ada, ilmu seni juga ada, ilmu perawat juga ada yang itu ya, yang lain-lain ada, teknik pasti ya. Itu kan beraneka ragam ya. Masing-masing punya persoalan sendiri. Kalau kita bilang politeknik keperawatan atau kesehatan, itu memang sudah memang terapan benar ya. Karena mereka dari awal itu sudah masuk praktek jelas di rumah sakit dan itu yang paling siap, gitu ya. Dan yang lain ada teknik-teknik yang lain yang mesin, otomotif, sehingga itu kadang-kadang suku cadang pun bisa mereka ciptakan, gitu ya. Tapi politeknik kan tidak hanya itu gitu loh. Ada humaniora juga. Kayak kami ini di Politeknik Ketiga Jakarta itu eh, bisnis ya, ada bisnis, tidak hanya itu tadi saya bilang. Dan yang lain banyak, apalagi perkembangan sekarang udah banyak berkembang lagi prodi-prodi yang bisnis digital, yang lain-lain ya, yang sifatnya udah digital. Nah, perasaan yang samanya apa di sini? Bahwa pertama, pilihan masyarakat terhadap politeknik itu masih belum sejajar dengan pilihan universitas. Gengsinya belum loh Mas. Ya, padahal kalau dibilang sarana prasarananya di politeknik swasta itu bisa diandalkan juga gitu ya, bisa diandalkan juga. Tapi kenapa masyarakat kita belum terlalu mau ya, apalagi swasta, negeri saja pun kalau dibandingkan dengan total lulusan di tahun itu, yang milih politeknik saja, baik negeri swasta kan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pilihan universitas gitu ya, pilihan universitas. Nah ini tantangannya bersama, punya perasaan yang sama. Yang kedua, dari sisi aturan main, sebelum dibagi duanya pendidikan akademik dan vokasi, aturan main vokasi itu kan hampir sama dengan akademik, Mas. Ya, sehingga kita mengalami mengikutinya kan nggak gampang. Padahal kalau kita bicara vokasi, pengajar-pengajar kita itu kan lebih banyak orang-orang yang punya kompetensi yang keterampilan yang layak ya, misalnya dia pengalaman industri, keterampilan industri. Nah ini kan dulu-dulunya kan keberpihakan pemerintah terhadap orang-orang seperti ini ke kita kan belum terlalu masif ya. Walaupun pemerintah waktu itu sudah punya NIDK segala macam, tapi NIDK-nya hampir sama dengan NIDOM juga gitu. Kita kan tidak bisa memaksa seperti orang-orang Mas Ilham ini kalau mau ngajar di kita seperti orang dosen murni kan nggak bisa ya. Karena Mas Ilham kan orang-orang yang praktisi yang bisa membagi ilmunya ke dalam itu harus ada pengakuan, harus ada laporan gitu kan. Transaksi PBM itu kan harus dilaporkan, tapi kan ini nggak bisa sepenuhnya terlaporkan dengan baik sebelum Mas Ilham punya NIDK. Nah di saat Mas Ilham punya NIDK wajib sama ngikuti NIDN gitu loh. Ya, jadi ada kewajiban tridharma yang Mas Ilham sendiri punya tugas utama gitu ya. Nah kita maunya kan keberpihakan terhadap praktisi-praktisi dari unsur ini beda dia gitu, jangan disamain dengan akademik. Belum lagi di aspek riset, pengabdian segala macam. Maunya kita risetnya lebih berapa. Nah keberpihakan itu kan baru terasa sekarang ini Mas. Ya jadi ya, istilahnya dia baru berdiri 2019 adanya vokasi, tapi infrastrukturnya kebijakannya belum 100% gitu ya, masih ngikutin yang akademik tadi, jadi masih mengalami transisi lah menurut saya, walaupun sekarang mulai kemenangan. Harapan kita jangan berhenti di 5 tahun ini ya, jangan berhenti di saat Pak Presiden Jokowi tidak lagi gitu ya. Nah ini kan jadi masalah lagi karena memang kalau kita tanya vokasi Indonesia itu kiblatnya kemana? Kita jadi gampang kan, walaupun kita tahu sejarah berdirinya Politeknik di Indonesia ini kan dimulai dari Swiss ya. Nah itu berdirinya Politeknik Manufaktur gitu ya. Tapi kan lama kelamaan sepertinya vokasi Indonesia ini kiblatnya kemana gitu ya, Jerman kah, Swiss kah, atau yang lain.
Karena produknya juga menyebar kan, bukannya teknik tapi udah banyak. Nah, justru di saat Pak Presiden membagi dua itu, kita berharap banyak bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu ya sesuai dengan rule-nya gitu ya. Nah, alhamdulillah memang baru ini launching kemarin di 2022 akhir ya, tentang kurikulum. Kurikulum vokasi itu dibuat oleh Dirjen Vokasi itu berbeda dengan kurikulumnya di akademik. Selama ini kan enggak. Selama ini walaupun judulnya vokasi, tapi di dalamnya hampir sama itu caranya gitu ya, hampir sama. Tapi sekarang udah mulai tertata nih, kita sambut baik ya. Pemerintah sudah mulai pelan-pelan ya, kita wajar juga mungkin ya, karena memang bertahun-tahun akademik, tiba-tiba ada vokasi yang 2019 ini kan ngikuti aturan main. Tapi saya yakin bahwa ini akan terjadi karena setahun yang lalu pada saat kami rakernas atau Agustus rakernas itu kan Bu Kiki datang ya. Dan Bu Kiki menyambut baik gitu ya kehadiran pelita ini dan juga menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan yang selaras dengan dunia vokasi itu gitu ya. Nah, memang Bu Kiki mengatakan ini tidak mudah gitu ya. Kita mulai melakukan pelan-pelan. Nah, ini kelihatannya sudah mulai kita juga mulai berbenah gitu ya. Nah, inilah maksud saya menjadi satu hatinya kita gitu ya. Kita saling membantu, berkolaborasi karena mungkin di politeknik kita itu ada yang kuat di aspek pendidikannya. Seperti contoh kita punya ADMI. ADMI kan kuat di pendidikannya apa namanya PBL-nya atau yang teaching industrinya gitu ya. Itu kan ADMI kuat di sana, bisa berbagi walaupun prodinya teknik. Biasanya berbagi dengan teknik, tapi konsep mainnya kan bisa juga diserap oleh teman-teman yang non teknik gitu ya. Nah, bisa juga. Nah, ini kan saling membantu. Belum lagi ada kuat yang kerjasama luar negerinya, misalnya kayak Politeknik Kesehatan yang kadang-kala perawat-perawatnya dibutuhkan di Jepang, di mana segala macam. Nah, ini kan satu ya, juga bisa membantu yang lain. Begitu yang lain ya, ada kuat Politeknik yang kuat dalam penempatan kerjanya, gitu ya, dari dulu. Nah, ini seperti LP3I kan mainnya udah penempatan kerja dari awal. Dan ini kan bisa berbagi ke teman-teman bagaimana caranya ini. Karena memang sejatinya vokasi itu menghasilkan orang-orang yang memiliki keterampilan yang ujung-ujungnya kerja gitu ya, ujungnya kerja gitu ya. Dan kita punya kewajiban bukan hanya mendidik mereka supaya bisa terampil, tapi juga punya kewajiban menyalurkan. Jadi mahasiswa kita tidak kita lepas juga. Nah, itu kan bisa saling kolaborasi, saling membantu sehingga politek swasta itu menjadi lebih kuat. Mungkin itu, Mas. Oke Pak Akmal, tadi sudah mulai dibocorkan sedikit juga tentang kehadiran Ibu Dirjen, termasuk pada salasehan Dies Natalis yang akan dilakukan Sabtu tanggal 20 besok. Nah, bisa diceritakan nggak Pak sekilas tentang Dies Natalis besok itu? Ya, jadi memang tema yang kita bangun terhadap satu tahunnya ini meneguhkan. Jadi kalau lihat logonya kita angka 1 itu meneguhkan kolaborasi. Ya, meneguhkan kolaborasi ya Politeknik citranya menjadi meneguhkan apa ya kolaborasi citra positif Politeknik swasta. Itu ya setahun ini. Jadi karena itu kita ingin membahas ya, mendekatkan diri. Alhamdulillah Bu Kiki respon positif, beliau hadir karena kita paham jarak kita ini jauh-jauh ya Mas. Dan kalau kita pergi-pergi juga menggunakan budget ya kita memanfaatkan platform yang ada hari ini gitu ya secara online. Nanti Mas Ilham bersama teman-teman bisa hadir nih di acara itu, kita undang nanti linknya bisa langsung meliput gitu ya, bisa langsung meliput sehingga bisa. Nah, ini penting. Jadi kolaborasi itu mau kita perkuat. Ya, kita ingin dapat pertama kita ingin dapat masukan dari Ibu Kiki sendiri terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terhadap vokasi. Sejauh mana itu ya bisa dilakukan. Kita juga ingin minta pendapat ke Bu Kiki bagaimana caranya mendongkrak atau dukungan pemerintah terhadap politik swasta. Kita juga ingin melihat dari Bu Kiki kalau melihat politik swasta itu kualitas itu seperti apa? Ya, sebagai contoh Mas, pemerintah hari ini mengukur perguruan tinggi itu kan pakai agregasi ya Mas. Jadi agregasi unggul, lebih baik itu adalah ukuran yang di mata pemerintah adalah untuk melihat dia berkualitas. Nah sekarang kalau kita bicara agregasi, apakah instrumen-instrumen agregasi untuk vokasi itu sudah sesuai atau belum? Ya supaya sejalan. Karena kita pun ingin berbenah. Kita selama ini mungkin kita lebih banyak dicekokin dengan kalimat cekokin, mohon maaf ya, instrumen-instrumen yang akademik gitu ya. Sementara kita berjalan ke instrumen-instrumen yang vokasi gitu ya.
Nah, ini akreditasi pun instrumen-instrumennya harus bisa mengarah ke vokasi. Seperti contoh bagaimana pengakuan Mas Ilham di dalam kita misalnya contoh. Itu diakui enggak gitu contohnya gitu ya. Karena keterampilan itu kan harus diasah, dilatih oleh orang-orang yang punya keterampilan juga sebagai contoh itu. Dan yang lain-lain lah, banyak sebenarnya kalau mau kita uraikan yang lain. Jadi disnatalis itu yang kedua membangkitkan juga ya rasa syukur kita gitu ya, rasa syukur kita terhadap berdirinya setahun ini. Walaupun kita sadar ya bahwa kita tidaklah atau belumlah sehebat organisasi-organisasi lain ya, tapi kita senang karena kita melakukannya dengan konsep horizontal. Tidak ada yang harus masing-masing muncul sendiri gitu ya, tapi kita merangkul gitu ya, merangkul yang lain. Jadi wujud syukur walaupun kami setahun kami sudah punya yang namanya badan hukum ya, kami urus Kemham gitu ya, belum sampai setahun urus. Jadi mungkin ada organisasi yang lain belum juga punya cukup, tapi kami sudah. Dari situ kami lihat, dari situ kami mengatakan ya kita senang karena kita melek hukum, kita punya legal, ya kemarin udah mulai lapor pajak gitu ya, contohnya ya, dan ada ya nggak itu penting ya, artinya penguatan tuh dimulai dari kita dulu ya. Jadi kolaborasi itu ya kita bahas hal seperti itu ya Mas, bahas-bahas yang di struktur tadi, membahas hal seperti itu. Sehingga di Natalis ini tonggak pertama kita berharap begitu ada ini banyak kita bergerak. Ya, saya ingin katakan momentum 1 tahun ini arah perintah adalah penguatan kepada kolaborasi dunia kerja. Jadi lokomotifnya ke dunia kerja, gitu ya. Karena politeknik itu berbeda-beda di dalamnya, maka kita harus merangkul berbeda-beda jenis perusahaan, gitu ya. Karena memang kayak kesehatan pasti arahnya kemana, gitu ya. Kalau bicara hari ini digital, arahnya kemana. Kalau bicara hari ini misalnya office, pajak, arahnya kemana. Jadi ini perusahaan-perusahaan ini akan kita rangkul dan kita coba berdiskusi dengan mereka sejauh mana mereka bisa membuat kebijakan di industrinya, Mas. Persentasi penerimaan lulusan vokasi. Sekarang semua industri itu ya, tidak punya syarat minimal misalnya menerima lulusan dari politeknik. Kan semua orang bisa diterima gitu loh. Asal ngikut tes segala macam. Sehingga ini kan kalau bagi kami politeknik kan selama industrinya nggak melek terhadap politeknik, masih meleknya ke yang lain itu ya, artinya kan kebijakan dia juga tidak akan berubah ya Mas. Jadi harapan kita kan industri punya, misalnya dia punya target 50 orang direkrut tahun ini gitu. Setidaknya dari situ 50%-nya dari politeknik dong gitu. Ya harapan kita begitu. Jadi kebijakannya gitu. Nah, ini kita akan berkolaborasi dengan Kadin juga gitu ya. Sejauh mana Kadin membuat kebijakan kepada anggota-anggotanya gitu ya untuk rekrutmen lulusan-lulusan vokasi dari SMK, Politeknik khususnya gitu ya. Karena Politeknik sendiri kan kalau Mas Ilham tahu kan sejak 2012 itu sudah bisa buka program sampai dokter ya Mas. Yang dulunya belum boleh di bawah 2012 ya. Tapi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu kita sudah bisa Politeknik buka sampai program doktor. Jadi kan tidak mentok hanya diploma 4 yang dulu kita kenal atau disebut sekarang sarjana terapan, tapi bisa pasca sarjana terapan dan juga magister terapan juga bisa dokter terapan gitu. Jadi kan ini opportunity-nya dan bagaimana perusahaan bisa mendukung. Karena kita pasti butuh kolaborasi itu. Setidaknya ilmu-ilmu yang berkembang di dalam industri biasanya lebih cepat ya berkembangnya ilmu itu di industri, yang perkembangan pengalaman itu. Orang-orang yang di industri itu kan bisa jadi tenaga pengajar kita gitu. Jadi cepat transfer pengetahuannya karena memang kita vokasi sendiri. Nah itu mungkin kolaborasi ya. Jadi kita ingin dunia kerja itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan kita akan buka jalur ini. Kalau perlu nanti bukan hanya dalam negeri gitu ya, kita akan membangun juga komunikasi mitra-mitra kita di luar negeri. Jadi penting itu. Jadi tahun kedua ini kami mulai ada bentuk ya Mas. Kalau tahun pertama memang mungkin kami merasa ini guyup dulu deh gitu ya. Ada wadah silaturahmi dulu deh gitu. Jadi manfaatnya masih seperti itu, tapi ke depan manfaat kita harus membangun lebih kuat lagi dan ke depannya lagi dunia kerja. Jadi lokomotifnya dunia kerja, membangun hubungan baik industri termasuk kurikulum yang hari ini juga harus melibatkan industri. Gitu ya. Nah, itu momentum kita di setahun ini.
Oke Pak Akmal, ekspektasinya sudah diceritakan dengan luar biasa. Nah, mendengar kisah yang luar biasa dari Pak Akmal ini mungkin nanti ada pembaca dari politeknik swasta yang belum gabung ke Pelita tapi ingin tahu lebih lanjut ini Pak Ya, tentang Pelita dan ingin ikut Sarasehan. Bagaimana Pak caranya ikut Pak? ya. Kami 177 PTS. Ya, masuk Pelita itu wajib bayar ya. Ya, untuk menjadi anggota Pelita. Itu kontribusinya cuma 500.000 itu Mas. Setahun. Coba bayangin. Kita nggak nyari uang yang gede-gede di sana. Dengan demikian mereka punya member ya sebagai anggota Pelita. Baru ada 54 ya. Baru ada 54 politeknik di Indonesia ini yang bergabung, dari Aceh ada, Kalimantan ada gitu ya. Baru 54 dari 177 tadi yang swasta. Nah, ini mereka ini hanya membayar dengan 500.000 udah dapat sertifikat setahun. Nanti setahun lagi ulangi lagi gitu ya. Nah, itu keanggotaannya. Nah, ada memang program-program kami yang kami susun itu, kalau dia anggota free gitu ya, tapi di luar anggota dia bayar. Ya, biasa gitu ada. Nah, namun untuk ulang tahun ini kami free semua. Ya, nanti Mas Ilham, saya akan share melalui Pak Teddy tour kegiatan. Di tour kegiatan itu nanti Mas Ilham bisa baca-baca gitu ya, dan termasuk mekanisme pendaftarannya seperti apa gitu ya. Karena kami sudah buka linknya, udah share di mungkin Mas Ilham sudah ikut IG-nya Pelita, ada IG Pelita, Pelita Swasta ID ya. Belum Pak, setelah ini Belum. follow Pak. Nanti di follow ya. Jadi di Siap situ Pak. kami share dan kami juga kirim di grup-grup WA-nya kami. Kami punya grup WA, di situ ada teknis pendaftaran ya, secara online semua ya Mas. Ya, kegiatan ini tidak hanya diskusi, tapi juga menyampaikan semacam journey sejarah 1 tahunnya berdiri nanti dalam bentuk tayangan video kita bagi kita gitu ya, sejarah kita ada journey itu, terus kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, dan juga ada ya hiburannya door prize ya Mas, hiburannya door prize gitu ya. Dan ini free semua khalayak boleh ikut, siapa saja, umum, kita bebas gitu ya, kita diskusi santai sih sebenarnya, makanya sebutannya Sarasehan untuk negeri gitu ya, supaya lebih santai, tidak seminar, tidak apa, tapi Sarasehan aja. Nah, nanti tornya akan saya kirim, di sini akan apa ya, susunan acaranya juga ada semua, apa yang dibicarakan oleh pembicara juga ada di sini. Ya, ini saya share dulu ke Pak Teddy, Pak Teddy nanti ke Mas Ilham ya. Seperti itu Mas, jadi ada semua di situ, nanti Mas bisa baca di situ, bisa kabarkan ke yang lain ya cara mendaftar ini. Alhamdulillah responnya sudah positif ya Mas Ilham ya. Sudah mulai rame, kami punya Zoom itu kapasitas 500 ya Mas. Jadi kami baru launching kemarin programnya ya, sudah sampai 50 yang daftar ini ya kan. Jadi tinggal ada waktu ke depan ini makin menarik lagi gitu ya untuk mendaftar di acara ini. Pak Akmal. Dan yang di garis bawah ini nanti ada door prize-nya, itu biasanya yang bikin semangat Pak Akmal. Iya, iya, Nah, iya. tadi sudah diceritakan juga tentang logo Pelita yang angka 1 dan dibocorkan sedikit tentang judulnya itu Sarasehan. Tema dari Dies Natalis ini juga menarik Pak, tentang tebal cita politeknik swasta. Nah, tentang tema ini boleh diceritakan nggak Pak? Iya ya, ya tadi ya, sebagai kalau dari awal kan memang kita ingin memang berkumpul itu bersama-sama untuk tebar citra ya sebenarnya. Jadi citra positif bagi politeknik swasta ya. Nah, kolaborasi itu sendiri ya di antara kita harus membangun sama-sama bareng-bareng. Itu niatnya sih. Jadi sebenarnya masih ada tema ini kembali kepada sejarahnya dulu, bahwa kita pengen kumpul dia untuk mengangkat citra swasta ini gitu ya. Ya kami udah menciptakan mas, udah menciptakan himne sampai begitu, saking seriusnya gitu loh organisasi ini ya. Udah ngurus ke badan hukum gitu ya, dapat izin, ya bayar pajak juga sudah gitu. Ibaratnya kami melaporkan lah pajak kami ya. Yang saking seriusnya begitu, kami nggak mau juga hadir sekitar ecek-ecek karena rata-rata di kami ini kan udah ikut organisasi yang lain ya. Banyak organisasi yang lain dan kita ngikutin gitu loh ya, dan kita cari uniqueness-nya. Jadi kalau Pelita hadir, uniqueness-nya apa dibandingkan dengan yang lain, setidaknya gitulah gitu ya. Nah sampai begitu Mas, jadi memang ya kalau tema itu tadi ya berangkat dari awal kita dulu sebenarnya yang meneguhkan angka 1 sendiri ditujamkan ke bawah, semakin meneguhkan kolaborasinya, itu maksudnya.
Oke Pak, masih tentang angka 1 ini Pak untuk Ya, menutup perjumpaan kita pada hari ini. Nanti kan setelah ada angka 1, ada angka 2, 3, dan seterusnya Pak Akmal. Harapan Pak Akmal untuk Pelita ke depan seperti apa Pak? iya, Pelita ini harus hadir, tetap berkiprah ya untuk pengajuan pendidikan Indonesia. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga dia bisa menjadi berkompetisi di tingkat internasional. Jadi seiring sejalan bahwa pembangunan juga meningkat gitu ya, apalagi menghadapi bonus demografi 2030 yang kabarnya akan terjadi. Jadi politeknik-politeknik yang ada di dalam ini harus bisa mengambil peran itu. Maka wadah Pelita ini adalah satu wadah yang memang penting gitu ya untuk diajak untuk cari sebanyak-banyaknya manfaat di dalamnya. Sehingga kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa Pelita itu sampai akhir zaman dia tetap hidup dan bisa bisa berkembang, dan bukan hanya mengumpulkan teman-teman politeknik swasta, tapi juga teman-teman Pelita ini kan di perkumpulan. Perkumpulan itu kan negara ini boleh ya membangun perkumpulan sendiri, mendirikan politeknik yang lebih baik lagi gitu ya, lebih baik lagi. Jadi tidak sekedar hanya ada dalam satu wadah untuk saling berkolaborasi, tapi dia juga bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi, dan tidak hanya di Indonesia atau nasional, tapi juga berkiprah sampai level internasional. Itu harapannya. Oke Pak Akmal, ekspektasinya untuk Pelita sudah dikisahkan, dan yang membuat penasaran juga membaca nih Pak. Impian Pak Akmal untuk politeknik swasta ke depan itu seperti apa sih Pak? Iya, saya itu ini ya, kalau orang datang ke Indonesia yang dicari itu bukan negeri, ya, tapi politeknik swasta gitu ya, yang memang luar negara masyarakat asing di luar itu nyari politeknik swasta. Kenapa? Karena kualitasnya memang ya oke ya, kualitasnya unggul gitu ya. Swasta itu kan gini, dia mencari, berkreasi inovasi untuk menghidupkan dirinya. Benar ya? Kita mikirin ya kalau negeri unsur gaji itu mungkin sudah dipikirin oleh pemerintah gitu ya. Tapi kita kan enggak ya. Kita harus menggali kreativitas kita sebanyak-banyaknya. Jadi politeknik swasta itu harus mampu kreatif, mampu inovasi, mencari opportunity, tidak hanya mengandalkan dari sumbangan mahasiswa, tapi juga punya unit bisnis ya. Kita contoh ADMI yang memang secara garis besar mereka ditopang dengan anak usahanya karena memang saling kolaborasi tadi ya. Nah, kita mau bukan hanya ADMI yang muncul seperti itu, tapi yang lain juga semua. Bukan hanya teknik yang muncul seperti itu, tapi yang lain juga non teknik juga bisa punya gitu. Sehingga ke depan masyarakat masuk politeknik nggak perlu biaya gede gitu ya. Karena sudah cukup sumbangannya kecil, tapi disupport dari bisnisnya dari politeknik ya. Nah itu harapan saya seperti itu, tidak dipandang sebelah mata, masyarakat Indonesia menjadikan dia pilihan utama, gitu ya. Tidak hanya harus ke universitas yang besar-besar saja gitu ya, tapi ke swasta juga besar-besar yang terapan. Jadi memang faktor budaya di masyarakat kita ini masih ya kadang-kala masih gelar itu jadi sesuatu yang menarik gitu ya, padahal bukan hanya gelar yang diperoleh, tapi bagaimana kita memanfaatkan ilmu yang kita dapat untuk di dunia kerja tadi gitu ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas keluarga dan lain-lain sebagainya. Oke Pak Akmal, jadi kalimat Pak Akmal tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Impiannya adalah bersama Pelita suatu saat nanti orang-orang ke luar negeri itu ketika studi banding ke Indonesia, carinya bukan kampus negeri, carinya politeknik swasta. Ya, Terima kasih Pak Aklanul terima Akmal, kasih. SPMSI, Ketua Umum Pelita sekaligus Direktur Politeknik LP3I Jakarta. Selamat Ya. malam Pak Akmal. Selamat malam, makasih Mas Ilham, makasih banyak bantuannya. Terima Nanti kasih. diundang ya, nanti melalui Pak Teddy nanti hadir di acara itu ya. Siap Pak Akmal, kami Ya, matikan rekamannya ya ya, Pak. makasih. Oke. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam juga Pak Akmal. Sama-sama.